Bukan cuman kuah bakso dan tulang belulang saja yang keluar atau tertumpah dari dandang tersebut, terlemparlah sebuah kolor wanita yang berwarna putih tepat di samping kepala si bapak yang terlentang di lantai. Pelanggan-pelanggan mereka sudah tahu apa yang dikatakan Nurul terbukti. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri. Kolor loh ada di dalam dandang bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya di sebuah kisah misteri. Di video sebuah kisah misteri kali ini, kembali satu kisah kiriman sahabat misteri akan saya ceritakan. Kali ini, kisah yang masuk ke alamat email sebuah kisah misteri@gmail.com dibagikan oleh sahabat yang tinggal berdomisili di sekitaran daerah Jawa Barat. Beliau menyebut dirinya di dalam kisah ini dengan nama Nurul. Beliau ingin membagikan satu kisah pengalamannya membongkar kedok seorang pedagang bakso yang melakukan kecurangan menggunakan celana dalam sebagai ritual pesugihan. Jadi, bagaimana kisah yang dibagikan oleh Mbak Nurul? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kisah yang dibagikan oleh Mbak Nurul di sini ditulis di dalam sebuah judul yang sudah sangat santer sekali. Tulisannya adalah ritual pesugihan tukang bakso yang menggunakan celana kolor. Nah, nanti di akhir kisah akan sedikit saya jelaskan perbedaan antara pesugihan dengan penglaris dagang. Ini bisa kita bagi dua, antara yang mana pesugihan, yang mana penglaris dagang. Ya walaupun semua yang mereka lakukan, oknum-oknum pedagang yang melakukan hal ini tidak diperbolehkan atau tidak dianjurkan. Berdaganglah dengan cara dagang baginda besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah akan berkah dunia dan akhirat. Nah, jadi kisah ini dialami langsung oleh sahabat misteri kita yang menyebut dirinya sebagai Mbak Nurul yang tinggal di sekitaran daerah Jawa Barat. Kejadian ini bermula di tahun 2011, yang mana di tahun 2011 itu Mbak Nurul ini sudah menikah. Beliau sudah memiliki satu orang anak yang usianya di tahun 2011 itu sudah 2 tahun setengah. Suami dari Mbak Nurul ini bekerja di salah satu perusahaan atau pabrik, kita katakan di sini. Aktivitas sehari-hari Mbak Nurul, beliau adalah seorang ibu rumah tangga. Di usia anaknya yang 2,5 tahun, dia tidak terlalu banyak melakukan kegiatan di luar rumah, tidak. Palingan ngajak anaknya pergi ke sekitar tempat pengajian anak-anak, yang mana usia 2,5 tahun anak Mak Nurul ini belum bisa masuk ke tempat pengajian tersebut, tapi anaknya sering diajak main ke sana. Beliau mengatakan cuma sekedar untuk membiasakan saja, karena Mbak Nurul ini sangat menginginkan suatu hari nanti anaknya ini menjadi seseorang yang taat menjalankan ibadah. Beliau di sini mengaku, kalau mengandalkan saya atau suami, kami mengakulah mas, kami tidak sanggup untuk mendidik anak kami, apalagi untuk bisa mendalami Al-Quran lebih jauh, karena kami saja membaca ayat suci Al-Quran masih terpatah-patah. Itu yang dituliskan Mbak Nurul di awal ceritanya.
Kita masuk di sini di awal tahun 2011 tepatnya sahabat-sahabat. Kawasan tempat tinggal Mbak Nurul ini di tengah-tengah pedesaan. Kiri kanan pedesaan tersebut diapit oleh dua perusahaan atau pabrik yang cukup besar dan cukup ternama. Mayoritas penduduk yang ada di sana termasuk suami dari Mbak Nurul bekerjalah di salah satu pabrik tersebut. Nah, di tengah permukiman desa yang cukup ramai dengan aktivitas orang-orang pabrik, di situ banyak pedagang-pedagang yang menjual makanan. Salah satunya di awal tahun 2011. Ini ada satu pedagang yang sempat viral kalau bahasa sekarang. Seorang pedagang bakso. Mbak Nurul di sini sudah menjadi langganan ketika pedagang bakso itu baru jualan di awal tahun 2011. Karena memang lokasi tempat bakso ini jualan ini sangat strategi sekali. Tidak jauh dari pintu keluar dua pabrik besar tersebut. Otomatis karyawan-karyawan yang bekerja di pabrik, mereka ini butuh jajanan yang disajikan di daerah Jawa Barat. Dengan cuaca yang cukup dingin, bakso lah menjadi salah satu alternatif jajanan yang sangat dicari sekali. Dengan kuah yang pedas, dengan bakso yang hangat, ini akan membuat badan agak sedikit hangat dan menjadi segar. Itulah alasan kenapa Mbak Nurul ini sangat menggemari jajanan bakso. Nah, di lokasi tempat tinggal Mbak Nurul, di lokasi tempat desa Mbak Nurul tinggal, memang ada beberapa pedagang bakso sudah berjualan sebelum tahun 2011. Tapi tidak tahu kenapa, semenjak di awal tahun 2011, pedagang bakso yang baru buka ini pedagang bakso yang sudah berjualan terlebih dahulu di kampung tempat Mbak Nurul tinggal, mereka pada minder sahabat-sahabat. Mereka tidak mau lagi jualan di sana. Ditanya sama Mbak Nurul, Pak D kenapa nggak jualan lagi? Karena salah satu pedagang yang berjualan bakso di tempat Mbak Nurul tinggal, ini adalah orang dari Jawa ya, jadi dia manggilnya Pak D. Si Pak D ini mengatakan, males aku, percuma juga jualan. Kalian juga ndak beli bakso yang aku jual, pasti kalian beli pedagang bakso baru. Itu yang dikatakan oleh si Pak D. Daripada aku rugi, tekor, nggak laku, ya mendingan aku jualan di tempat lain. Jadi beberapa pedagang bakso yang ada di sana yang sudah terlebih dahulu jualan, mereka minder untuk bersaing dengan si pedagang bakso baru. 1 tahun berjalan. Pelanggan dari si pedagang bakso baru ini memang terlihat berkembang cukup pesat. Hampir semua buruh pabrik yang bekerja di dua pabrik besar ini, kalau jam makan siang di sekitaran jam 1 masuk di jam setengah 2 siang, mereka ini rela ngantri untuk mendapatkan bakso dari pedagang baru. Mbak Nurul mengatakan bakso yang dijual di sana memang worth it lah. Baksonya enak, harganya juga relatif murah. Ada satu keunikan dari pedagang bakso yang tidak dimiliki oleh pedagang-pedagang bakso sebelumnya. Kaldu atau kuah bakso itu sangat gurih sekali. Enak, Mbak Nurul bilang. Rahasia dari kegurihan kuah bakso ini diketahui Mbak Nurul karena si pedagang bakso baru ini dia memang meracik kaldunya itu memang dari benar-benar tulang sumsum atau kaki dari sapi. Jadi Mbak Nurul ini karena langganan ya, dia udah akrab dengan pedagang bakso yang baru ini, khususnya dengan si ibu. Dia mencoba untuk mencari tahu rahasia kenapa kaldunya enak sekali. Disebutlah sama si ibu, ini loh, nih kami selalu memakai tulang sumsum. Jadi memang di dalam dandangnya itu ada bongkahan tulang yang besar-besar, yang sumsumnya masih banyak sekali. Itulah rahasia agar kaldu dari bakso terasa nikmat dan terasa lezat. Dan si Mbak Nurul ini juga langganan untuk membeli sumsum atau tulang-tulang yang sudah, kalau dagangannya udah habis, baksonya udah habis, tulang-tulang itu juga dijual oleh si pedagang bakso. Tapi kudu sabar untuk mendapatkan tulang sumsum yang nikmat tersebut. Karena sebelum baksonya habis terjual, tulang-tulang itu tidak akan dibongkar dari dandangnya. Orang-orang yang mendapatkan tulang itu boleh dikatakan orang-orang yang beruntung. Tulang-tulang itu tidak boleh dipesan. Mbak Nurul beberapa kali
Datang dia siang-siang, mesen, "Bu, Pak, nanti kalau bongkaran tulang, aku pesen ya, jangan dikasih sama pelanggan lain." Nggak boleh, nak. Kalau mau dapat tulang sumsum, itu rezeki-rezekian kamu. Kalau pas kamu jadi pembeli terakhir, kalau kamu minat, mau beli tulangnya, ya bawalah, bungkus. Tapi nggak bisa kamu pesan. Kasian sama yang lain nanti. Mereka juga kepingin makan tulang sumsum dari sisa kaldu bakso saya. Itu yang dikatakan oleh si pedagang. Jadi Mbak Nurul karena suka banget ngisapin tulang sumsum itu, Mbak Nurul ini pakai trik. Bakso itu buka dari jam 10. Habisnya itu tidak sampai di jam 4 sore. Di jam 3 sore saja itu udah ludes, habis semua. Jadi Mbak Nurul ini karena rumahnya dekat dari pedagang bakso, dia pakai trik. Dilihatnya sebentar. Wah, ini lagi rame-ramenya nih. Dilihat di gerobak. Pentol baksonya itu sudah menipis. Mie-nya juga sudah menipis. Barulah si Mbak Nurul ini ikut ngantri. Nah, karena Mbak Nurul memiliki trik seperti itu ya, dia sering dapat. Tulang sumsum itu sering didapati oleh si Mbak Nurul. Selain Mbak Nurul ini dekat dengan si pedagang bakso, Mbak Nurul ini juga mengenal salah satu karyawan yang ada di warung bakso tersebut. Di warung bakso tersebut menggunakan 2 orang karyawan, dua-duanya wanita muda. Salah satunya seorang wanita muda, kita sebut saja di sini dengan nama Ati. Ati ini merupakan tetangga rumah dari si Mbak Nurul. Rumahnya cuma berjarak 3 rumah. Rumah Mbak Nurul dulu, selang 3 rumah barulah rumahnya si Ati. Walaupun Ati dan Mbak Nurul ini usianya terpaut cukup jauh. Si Ati ini kalau dia masih sekolah, palingan usianya itu ya baru sekitar kelas 2 SMA lah. Masih muda sekali. Ati ini ditugaskan di dapur. Sedangkan yang satu lagi temannya Ati yang kerja di warung bakso itu ditugaskan di depan. Sesibuk-sibuk apapun aktivitas di warung tersebut, sebanyak-banyak apapun pelanggan yang mengantri untuk membeli bakso, mereka ngantri, sibuk lah sepasang suami istri ini melayaninya. Sepasang suami istri ini tidak pernah meninggalkan gerobak baksonya. Karyawan-karyawan yang ada di sana tidak pernah dilihat oleh Mbak Nurul ikut menyajikan bakso, apalagi ngambil bakso dari dandang. Ini sama sekali tidak pernah dilihat oleh Mbak Nurul. Singkat cerita di sini, dari tahun 2011 sampailah di tahun 2014, tahun dimana akhir dari riwayat pedagang bakso tersebut. Riwayat bukan kematian ya, tapi karir atau usaha dagangnya itu berakhir di tahun 2014. Ceritanya berawal ketika si Mbak Nurul ini sedang mengintai. Dia ngeliat nih dari kejauhan. Wah, ini lagi rame-ramenya nih. Tapi sekarang baru jam 2. Nggak mungkin stok baksonya itu habis. Karena tugas si Ati di dapur, dia tuh kerjaannya mentolin bakso. Jadi adonannya banyak sekali. Ati ini menghadap atau di hadapannya itu ada 2 dandang, 2 kompor yang airnya mendidih. Bakso itu terus diproduksi sama si Ati di dapur. Ya, dipencet, dimasukin ke dalam air mendidih, diangkat, ditaruh ke depan. Itulah yang dilakukan oleh si Ati sampai benar-benar stok adonan bakso itu habis. Nah, Mbak Nurul ini balik ke rumah. Di jam 3, mau mendekati jam 4 sore. Dia melihat antriannya sudah dikit. Nah, berarti di sini baksonya sudah mau habis. Ikutlah si Mbak Nurul ini ikut ngantri. Pas Mbak Nurul ngantri, itu di belakang Mbak Nurul itu ada 4 orang lagi yang ikut ngantri. Ya, sampailah di mana antrian Mbak Nurul ini bisa memesan. Mbak Nurul mengatakan si ibu pedagang bakso ini orangnya sangat ramah sekali, murah, senyum. Jadi si Mbak Nurul ditanya, "Kamu mau pesan apa? Berapa porsi yang kamu mau pesan?" Sebelum Mbak Nurul menjawab berapa porsi yang dia pesan, si Mbak Nurul ini bertanya sama si ibu, "Bu, saya udah bisa belum dapetin tulang sumsumnya?" Si ibu tersenyum mengatakan, "Ya enggak tahu. Tergantung kamu mau mesen berapa porsi dulu. Ini sih tinggal dikit baksonya. Di belakang kamu juga masih ada orang yang mau beli. Ya udah kalau gitu, aku mau pesen 2 aja, Bu. 1 bakso pentolnya aja untuk anakku, yang 1 lagi komplit." Ya udah, si ibu ini menyajikan bakso, dibukalah
tutup dari tempat baksonya atau dari dandang bakso. Keluarlah asap-asap mengebul menandakan kalau kuah bakso itu segar sekali, masih panas sekali. Pertama si ibu ini mengambil plastik, masukin pentol ke dalam plastik, kuahnya diambil, diikat lalu ditaruh di gerobaknya. Nah, si ibu ini tidak melanjutkan untuk menyajikan bakso kedua atau ngebungkusin bakso kedua. Mbak Nurul bilang, tahu-tahu dengan keadaan dandang yang masih kebuka, si ibu ini langsung ke belakang. Tidak tahu apa yang dilakukannya. Mbak Nurul cuma berpikir mungkin si ibu ini lagi ngecek di dapur, masih ada stok bakso atau udah habis. Ya Mbak Nurul di sini harap-harap cemas. Dia berharap habislah, biar aku bisa dapat tulang sumsum. Jadi karena rasa penasaran dan sudah merasa kalau 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk langganan. Hampir setiap hari Mbak Nurul ini membeli bakso. Kalau ndak untuk suaminya, untuk dia. Kalau ndak untuk anaknya, untuk lauk makan. Jadi Mbak Nurul agak sedikit lancang lah. Diambil centong untuk kuah bakso itu, diambil sama Mbak Nurul, dandang dalam keadaan kebuka, diaduk-aduk lah sama Mbak Nurul. Karena dia kepo, pengen tahu tulang sumsum yang diincarnya pada hari itu masih ada atau sudah terjual. Ketika diaduk-aduk masih terdengar suara tulang yang berbenturan dengan stainless. Tek, tek, tek. Weh, senanglah hatinya si Mbak Nurul. Beliau ingin mencoba melihat seberapa besar sih tulang sumsum hari ini. Diangkatlah sama Mbak Nurul. Tapi ketika diangkat, kok berat sekali centong ini. Seakan-akan mengangkat sesuatu yang besar dan sesuatu yang lebar lah. Diangkat, pas diangkat, terlihat keluar dari dalam kuah. Yang dilihat Mbak Nurul, ini bukan tulang kaki sapi, bukan tulang sumsum, melainkan kain putih. Awalnya, Mbak Nurul sempat terkejut, astagfirullahaladzim. Itu kain apa ya? Diangkat lagi sama Mbak Nurul, baru jelas. Yang terlihat, yang diambilnya dari dasar dandang bakso tulang sapi ini, itu adalah celana kolor berwarna putih. Celana dalam seorang wanita. Ketika sudah jelas apa yang dilihatnya, Mbak Nurul ini takut ketahuan sama si pedagang bakso. Centong itu kembali ditaruh. Diangkat, ditaruh lagi di samping. Mbak Nurul pura-pura nggak tahu. Dia melihat ke belakang, ternyata 4 orang pelanggan yang di belakang Mbak Nurul ini mereka sedang sibuk masing-masing lah. Nggak merhatiin apa yang dilakukan Mbak Nurul barusan. Nggak lama berselang setelah kolor itu ditaruh lagi di dalam kuah bakso, Mbak Nurul kembali dihampiri oleh si ibu pedagang bakso. Sorry ya, nunggu lama. Tadi ibu ke kamar kecil dulu. Iya bu. Menjawab iya dengan agak sedikit gemetar karena dia sudah takut. Apa yang kulihat tadi? Si ibu kembali bertanya, berapa lagi yang mau kamu bungkus? Enggak bu, udah. Cuman 1 bu, itu aja yang pentol aja. Si ibu lupa pesanan dari Mbak Nurul ini berapa porsi. Mbak Nurul enggak mau melanjutkan pesanan keduanya karena dia takut. Takutnya itu apa? Yang di dalam dandang tadi itu apa? Lantas di sini Mbak Nurul pun pulang. Di jalan pulang, Mbak Nurul bertanya-tanya sambil sesekali ngeliat bakso yang dilihat, ngeliat lagi ke belakang, ngeliat bakso lagi, ngeliat lagi ke belakang, dan sampailah Mbak Nurul ini ke rumah. Sebelum masuk pintu rumah, Mbak Nurul yang sudah yakin bahwa apa yang dilihatnya itu adalah hal-hal yang tidak baik, bakso itu dibuang sama Mbak Nurul. Padahal hati kecilnya kasihan. Mubazir lihat bakso dibuang begitu saja, tapi karena ketakutan lah, apalagi bakso itu akan diberikan sama anaknya, Mbak Nurul takut terjadi sesuatu hal yang ndak, bakso itu dibuang ke tempat sampah. Barulah di sini Mbak Nurul masuk ke dalam rumah. Seharian, semalaman Mbak Nurul cuma memikirkan hal tersebut. Mungkin nggak ya pedagang bakso ini melakukan ritual pesugihan? Lalu apa? Apa maksud celana dalam yang ada di dalam dandang kuah baksonya? Mbak Nurul di sini berpikir, ya Allah, berarti selama ini yang aku makan adalah makanan kotor yang dijual oleh si pedagang bakso. Wajarlah, dagang baksonya rame. Sampai-sampai pedagang-pedagang yang lain tuh minder.
mau bersaing sama si pedagang bakso baru ini, ternyata ada hal mistik yang disembunyikannya di dalam dandang. Nah, keesokan harinya Mbak Nurul ini sama sekali tidak berniat lagi untuk membeli bakso di warung tersebut. Dia udah enak geli dia ngelihatnya. Bahkan ketika melihat orang-orang ngantri, ketika Mbak Nurul ini lewat di tempat bakso itu, ngelihat orang ramai sekali mengantri, Mbak Nurul ngelus dada. Masya Allah, kasihan aku melihat kamu, tapi aku tidak bisa bantu apa-apa. Gimana caranya aku mau membuktikan, mau ngasih tahu sama kalian kalau bakso yang selama ini kita makan itu baksonya ada hal yang aneh, ada kolor di dalam dandang bakso. Mbak Nurul terus berpikir gimana caranya cari tahu lebih dalam lagi. Dia tidak mau sembarangan ngomong kalau memang belum ada bukti yang konkret. Dia masih berpikir rancu, bener nggak, bener nggak, bener nggak, bener nggak. Hingga pada suatu hari Mbak Nurul ini ingat, loh Ati kan kerja di warung bakso itu. Aku coba tanya sama si Ati. Tapi sebelum Mbak Nurul ini langsung bertanya to the point sama si Ati tentang hal-hal aneh yang terjadi di warung bakso tersebut, Mbak Nurul ini yang memang nggak dekat, kurang dekat dengan sosok Ati karena usia mereka terpaut cukup jauh. Sebelum bertanya, Mbak Nurul ini melakukan pendekatan terlebih dahulu. Ati yang biasanya pulang ke rumahnya itu sekitaran jam 4, hampir masuk di jam 5 sore. Karena warung itu di jam 3 sore bisa dipastikan baksonya itu sudah ludes, sudah habis dibeli sama pelanggan setia mereka. Pada suatu hari, Mbak Nurul ini sengaja nyuapin anaknya makan di depan teras sambil memperhatikan si Ati udah lewat belum ya. Kalau Ati lewat nanti mau kutegur biar terjalin kedekatan, lewatlah si Ati ini. Ditegur sama si Mbak Nurul, Neng, baru pulang? Iya teh, baru pulang. Rame nggak tadi? Alhamdulillah teh, kayak biasa, lumayan lah ramenya. Emang teteh tadi nggak mampir apa untuk beli bakso? Tanya Ati kepada si Mbak Nurul. Mbak Nurul menjawab, ndak lah Ti, masa iya tiap hari aku makan bakso, sekali-sekali pingin juga makan masakan sendiri. Jawab Mbak Nurul terhadap Ati. Ati pun di sini berpamitan untuk pulang ke rumahnya. Berjalanlah wanita muda itu melewati rumah Mbak Nurul. Selang 3 rumah, sampailah Ati ini di rumah tempat beliau tinggal. Keesokan harinya, Mbak Nurul lagi-lagi nungguin si Ati lewat, mencoba untuk melakukan pendekatan lagi. Ati ditegur, Neng, baru pulang, Neng? Iya teh, baru pulang. Gimana tadi? Rame ndak? Ya, kayak biasa lah teh, baksonya habis. Lumayan lah ramenya. Yuk sini yuk, mampir, ngobrol-ngobrol dulu. Nanti teh ya, saya mau mandi dulu. Ya udah, saya pulang. Jawab si Ati dari permintaan Mbak Nurul untuk duduk di rumahnya pada sore hari itu. Ditunggu-tunggu si Ati ini nggak keluar-keluar. Sampailah dekat azan maghrib, Mbak Nurul pun masuk bawa anaknya. Nah, di hari ketiga, barulah di sini Mbak Nurul dan Ati bisa duduk sore itu berdua. Mereka ngobrol, mulailah di sini. Mbak Nurul ini mencoba untuk bertanya sama si Ati, selama kamu kerja di sana, Ati, kamu pernah nggak ngelihat hal yang aneh-aneh dilakukan sama bos kamu? Maksud teteh teh apa? Mbak Nurul di sini menjelaskan yang aneh-aneh dalam arti kata, ya ketika kamu meracik bakso, ada ndak bos kamu itu sebelum bakso diracik itu dijampe-jampe atau ada menggunakan sesuatu yang aneh lah, ajian atau ramuan rahasia? Si Ati di sini mengatakan, sepengalaman aku ya teh, dari awal warung bakso itu buka sampai sekarang udah jalan 4 tahun aku di sana, nggak pernah teh aku menemukan hal-hal seperti itu. Memangnya kenapa teh? Kembali Ati bertanya sama Mbak Nurul. Nggak apa-apa, aku cuman penasaran aja, kok bisa ya warung bakso bosmu itu ramai sekali dan kok bisa ya masakannya itu enak sekali, beda kalau kita bandingkan dengan pedagang-pedagang bakso lain. Ati pun di sini mengatakan tidak tahu kenapa teh. Setiap hari adonan bakso yang aku bikin
itu semakin hari semakin banyak. Tadi aja teh 400 porsi lebih teh habis terjual dari jam 10 sampai jam 3 sore. Terus kamu nggak ngerasa capek Ti kerja di sana? Enggak juga sih teh, adem, si Ati bilang. Adem gimana? Si Mbak Nurul kembali bertanya dengan rasa penasaran. Adem? Ya enak aja kerja di sana. Mbak Nurul di sini mengatakan memang suasana yang ada di warung bakso itu agak berbeda dari warung-warung yang lain. Ketika kita masuk ke sana, makan bakso di sana, duduk, walaupun pelanggannya itu penuh, orang berdesaan di dalam kios kecil, ditambah lagi di dapur itu kompor selalu menyala untuk masak bakso, di depan lagi kompor nyala juga untuk selalu menghangatkan kuah bakso. Tapi di dalam ruangan yang sempit, yang atapnya terbuat dari seng, mereka yang ada di dalam sama sekali tidak pernah merasakan gerah dan panas. Walaupun makan bakso dengan porsi cabai yang banyak, pedas ya, mereka sama sekali tidak merasa gerah dan berkeringat. Aneh, memang agak sedikit aneh. Dan Mbak Nurul pun di sini kembali bertanya dengan Ati, memang kamu nggak merasa aneh, Ti? Kamu kan di dapur, kamu bilang ngadonin bakso, bikin pentolan bakso. Di depan kamu itu ada 2 kompor. Memang kamu nggak ngerasa panas? Tanya si Mbak Nurul kepada Ati. Enggak teh, sama sekali aku nggak merasa panas. Lalu pertanyaan Mbak Nurul yang terakhir ini memang agak sedikit menjurus kepada si Ati. Ti, aku tuh penasaran ya, kenapa bos kamu itu nggak nyari karyawan tambahan lagi untuk membantu bos kamu melayani pembeli yang banyak sekali, yang ramai sekali itu. Aku ngelihatnya aja capek, Ti. Sepasang suami istri itu ngeladenin, ngebungkusin bakso sampai ratusan porsi. Memang bos kamu nggak ada ngomong apa? Atau niat gitu, mau nyari karyawan baru? Nah, disinilah Ati menceritakan persyaratan atau cara kerja lah di warung bakso tersebut. Ati bekerja di sana 2 orang. Dua-duanya perempuan. Berarti total yang bekerja atau yang beraktivitas di warung bakso itu ada 4 orang. 3 orang perempuan dan 1 orang laki-laki. 2 orang sepasang suami istri si pemilik. Mereka bertugas di gerobok. Mereka nggak pernah meninggalkan gerobok itu sedetik pun, si Ati bilang. Kalau istrinya mau ke belakang, suaminya yang jagain. Kalau suaminya yang pergi, istrinya yang manteng di situ. Si Ati mengatakan, kami itu sudah punya tugas masing-masing teh. Saya urusannya ngadon pentol, bikinin pentolan. Teman saya yang satu lagi tugasnya bersihin meja, ngangkat mangkok, nyuci mangkok. Itulah kerjaan kami. Kami tidak diperbolehkan untuk melayani pelanggan di gerobok bakso. Apalagi sempat ngebungkusin pelanggan itu bakso. Tidak diperbolehkan sama sekali. Walaupun pelanggan itu sudah ngantri panjang, bapak sama ibu sudah terlihat capek, tapi tetap kami nggak dipanggil. Malah kami diomelin kalau kami mau bantuin. Itu yang dikatakan oleh Ati. Nah, Mbak Nurul di sini bertanya, memang kamu nggak penasaran dengan persyaratan atau peraturan yang agak sedikit aneh? Enggak sih teh. Saya rasa sih memang wajar-wajar aja, mungkin bapak sama ibu takut nanti racikan dari baksonya berubah, cita rasanya berubah. Itu yang direspon atau yang dipikirkan oleh si Ati. Barulah di sini Mbak Nurul menceritakan kejadian yang beliau alami. Ti, ini rahasia ya, rahasia kita berdua dulu. Kamu jangan cerita sama siapa-siapa dulu. Loh, memang ada apa teh? Kemarin ada kejadian yang ku alami langsung. Kejadian apa? Kamu kan nggak pernah dekatin gerobok bakso, apalagi sampai melihat isi di dalam dandang kuah bakso. Pernah nggak? Nggak pernah teh. Malah ya, dandang bakso itu kalau orang sudah selesai jualan, yang lainnya itu dicuci sama temanku, tapi dandang bakso ini khusus dicuci kalau nggak sama si bapak sama si ibu. Nggak boleh kalau kami yang nyuciin. Masa dari situ kamu nggak penasaran, Ti? Ada apa dengan si dandang bakso? Enggak, teh. Memang ada apa? Si Ati pun di sini mulai agak sedikit kepo dan penasaran karena ceritanya itu digantung-gantung terus sama si Mbak Nurul ini. Barulah Mbak Nurul mengatakan, kemarin aku nggak sengaja, Ti.
aku pesen bakso. Baru satu porsi baksoku yang dibikin sama si ibu tiba-tiba ke belakang, nggak tahu aku dia ngapain. Nah, karena aku merasa sudah dekat, sudah langganan, ya aku penasaran, di dalam dandang itu masih ada nggak tulang sumsumnya. Karena aku pingin banget hari itu makan tulang sumsum yang ada di dandang bakso. Jadi pas si ibu nggak ada, aku kepo, aku ambil centong, aku aduk-aduk, aku pengen ngelihat tulangnya masih ada atau enggak, aku angkat lah. Ternyata yang aku angkat itu bukan tulang, Ti. Kolor, celana kolor aku temukan di dalam dandang bakso. Ati mendengar itu wajahnya langsung bengong. Dia merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan oleh Mbak Nurul. Masa sih, Teh? Untuk apa aku bohong, Ti? Makanya dari kemarin kamu nanya, Teteh nggak mampir tadi, Teteh nggak mampir tadi. Jangankan untuk mampir, Ti, nginget masa-masa 4 tahun yang lalu, aku menikmati bakso kuahnya, aku hirup, aku bilang sama suamiku, ini bakso terenak. Aku geli sekarang, mual, aku mau muntah. Berarti selama ini kuah bakso itu, ya berarti kuah kolor yang aku minum, yang aku hirup. Ati pun di sini kayak apa ya, kayak jijik gitu mendengar cerita dari si Mbak Nurul. Nah, Mbak Nurul minta sama si Ati, kamu jangan cerita sama siapa-siapa dulu yo. Kamu cari tahu dulu, berani nggak kamu nyari tahu? Iya, Teh, nanti aku cari tahu, Teh. Ati juga penasaran, Teh, masa iya ya ada celana kolor di dalam dandang bakso, itu gunanya untuk apa, Teh? Saking kan polosnya si Ati ini, dia nggak ngerti apa yang dilakukan oleh bos si pemilik warung bakso. Nantilah kalau kamu sudah ngelihat sendiri di dalam dandang itu ada celana kolor, baru aku bilang sama kamu apa maksud celana kolor ada di dalam dandang bakso itu. Ati pun berjanji, nanti ya Teh, aku cari waktu yang tepat. Kalau sudah dapat waktu yang tepat, kalau aku sudah melihat dengan mata kepala aku sendiri, aku kesini lagi. Aku bilang sama Teteh, kalau barang itu memang ada atau ndak ada. Singkat cerita di sini, obrolan di sore hari itu antara Nurul dengan si Ati ini selesai. Singkat cerita di sini kurang lebih 10 hari setelah pertemuan Mbak Nurul dengan Ati, Mbak Nurul menceritakan tentang kolor yang ada di dalam dandang bakso. Mbak Nurul di sini didatangi Ati selepas dia pulang kerja, sekitar jam 4:30 sore. Dengan tergesa-gesa, si Ati ini mengetuk pintu rumah Mbak Nurul. Assalamualaikum, Teh, Teteh, Ati nih Teh. Mbak Nurul pun mendengar suara Ati. Cepat dia langsung keluar. Kenapa, Ati? Ada yang mau ku ceritain, Teh. Yuk masuk. Yang tadinya mereka ini ngobrol di teras, sekarang mereka ngobrol di dalam rumah. Ati langsung to the point mengatakan kepada Mbak Nurul, Teh, apa yang Teteh ceritakan kemarin, Ati lihat, Teh. Bener yang Teteh bilang, di dalam dandang bakso itu ada kolor, Teh, berwarna putih. Ati lihat jelas, Teh. Itu kolor perempuan, Teh. Iya, Ti, sesuai dengan apa yang kulihat. Kolor warna putih, Teh. Iya, kolornya warna putih. Kok bisa, Ti? Kamu mendekati dandang sampai kamu melihat isi di dalam dandang tersebut. Ati pun menceritakan. Jadi warung bakso itu lagi rame, Teh. Si ibu ini tiba-tiba ke belakang, tapi bapak nggak ada. Dari pagi, Ati tuh tahu kalau si bapak ini bakal pergi keluar karena si bapak ini ngadon bakso itu sekali jadi 2 baskom, Teh. Bakso itu langsung diadon sama si bapak. Bapak bilang, Ti, ini kamu pentolin semua ya. Jangan kamu setengah-setengahin lagi, karena bapak nggak bakal balik lagi nih. Bapak mau pergi, ini sudah diracik semua, tinggal kamu aduk, tinggal kamu adon, tinggal kamu jadikan pentol. Berarti, Teh, bapak kalau kayak gitu, dia ngasih adonan banyak dalam jumlah yang banyak, berarti bapak itu bakal balik lagi ke warung itu kalau warung tutup. Dia bantu beres-beres. Nah, pada siang hari itu, ndak sengaja, Ati lagi mentolin di dapur, si ibu ini tergesa-gesa, dari depan langsung ke belakang, langsung masuk ke WC. Begitu pintu WC ditutup, Ati langsung berdiri, langsung menghampiri gerobak bakso.
Keadaan dandang itu tertutup. Ati buka teh, pura-pura Ati bakal melayani pelanggan yang ngantri ini. Ada yang mesen, "Mbak, aku duluan, Mbak, aku 2, aku 3." Ati nggak dengerin, Ati mau nyari. Ada nggak kolor yang teteh cerita? Ati aduk-aduk, Ati angkat, dia ada teh. Kolor itu memang terletak atau memang ditaruh di dalam dandang, di dasar dandang tersebut. Ati angkat pelan-pelan, jelas kalau itu adalah kolor. Ati turunkan lagi, Ati tutup lagi, langsung lah Ati ke belakang karena Ati takut ketahuan sama si bos. Ati yang sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya sesuai dengan cerita dari si Mbak Nurul, sekarang dia kembali bertanya dengan Mbak Nurul, "Jadi sekarang Ati gimana teh?" Ati takutnya nanti Ati sama temen Ati ini loh yang bakal kenapa-kenapa, yang bakal jadi tumbalnya. Ati takut teh. Jadi Ati mesti gimana? Mbak Nurul pun di sini tidak berani menyarankan hal-hal yang aneh-aneh. Beliau mengatakan, "Sekarang terserah sama kamu. Kalau kamu sudah tahu, ya sebaiknya kamu menghindar." Teteh juga takut kalau nanti bos kamu tahu kamu udah ngebongkar, udah ngeliat isi di dalam dandang yang sudah jelas-jelas dilarang untuk kamu dekatin, kamu bakal diapa-apain, Ti. Kamu tahu sendirilah, orang-orang yang menggunakan hal-hal seperti itu bakal menghalalkan segala cara untuk kepuasannya. Ati pun di sini meminta saran, gimana kalau Ati berhenti aja teh dari sana teh. Ati takut, ya udah terserah kamu. Pokoknya pilihan ada di tangan kamu. Kamu pilihlah pilihan yang terbaik. Tapi teh, teman Ati tahu juga teh kejadian tadi yang Ati alami. Loh, kok temen kamu sampai tahu? Yo, karena dia kan ada teh, lagi beres-beres meja, dia nanya sama Ati, "Ti, ngapain kamu deket-deket robok?" Ati bilang, "Shh, diem aja." Nah, setelah Ati tutup dandang bakso yang ada kolornya itu, Ati ke belakang disamperin sama dia. Dia nanya, "Kenapa? Kok kamu gemetar? Kenapa? Kok wajah kamu pucat?" Ati ceritain lah teh. Jadi gimana teh nasib Ati sama temennya Ati ini? Ya terserah kalian. Kalian carilah jalan yang terbaik untuk keluar dari tempat itu. Dan akhirnya di sini Ati dan temannya memikirkan gimana caranya bisa keluar, tapi secara halus dari tempat bakso yang menggunakan penglaris dagang kolor ini. Menurut cerita dari Mbak Nurul, si Ati ini bikin siasat sama temennya. Mereka sudah benar-benar yakin untuk keluar dari tempat itu karena takut jadi tumbal. Takut kenapa-kenapa. Tapi Ati orang yang pertama keluar dengan alasan orang tuanya nyuruh kerja di pabrik. Kebetulan pabrik lagi buka lowongan. Karena Ati sudah 4 tahun bekerja di sana, sudah cukup lah pengalaman untuk bekerja sama tukang bakso. Nah, jadi alasannya tepat, si bos pun tidak dapat melarang Ati keluar. Beberapa hari setelah Ati keluar, temannya ikut nyusul keluar dengan alasan yang sama, pengen ikut Ati kerja di pabrik. Lalu di sini, pedagang bakso itu mencoba untuk mencari karyawan, tapi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena mayoritas penduduk yang ada di sana, mereka lebih memilih untuk bekerja di pabrik karena hitungan gajinya per jam. Seberapa kuat kerja, seberapa banyak kita menghabiskan waktu untuk bekerja di pabrik itu, ya segitulah penghasilan kita. Sedangkan bekerja dengan si pemilik warung bakso ini, itu gajinya cukup kecil. Ati menerima gaji di tahun 2014 ini cuma 600.000. Kerja capek. Sedangkan di pabrik 600.000 itu bisa didapat Ati dan kawan-kawan yang kerja di sana itu dalam hitungan minggu. Karena gajinya dibayar mingguan. Otomatis ketika si pemilik warung bakso mencari karyawan, banyaklah orang yang menolak ditawarin kerja di warung bakso tersebut. Di sini Ati, temannya Ati sama Mbak Nurul, mereka bertiga sudah mengetahui apa rahasia bakso itu bisa laris manis. Tapi mereka ini tidak dapat memberitahukan ke orang-orang banyak karena mereka tidak punya bukti. Kalau diceritakan secara gamblang, takutnya
Ini jadi fitnah. Takutnya mereka yang disalahkan, dibilang iri lah, segala macam lah. Apalagi Ati, mantan pegawai yang bekerja di sana. Lantas di sini Mbak Nurul pusing juga, dia memikirkan, kalau aku nggak ceritain sama orang-orang, nggak ngasih tahu sama orang-orang, berarti aku salah. Aku sudah mengetahui yang dijual itu makanan yang nggak lazim dikonsumsi, tapi aku biarin dagangan itu terus jalan. Aku yang salah. Kena dosa juga, Mbak Nurul bilang. Lalu di sini, Ati, Mbak Nurul dengan kawannya mencobalah. Mereka ini pelan-pelan kasih tahu satu-satu orang yang ada di sana, pelanggan dari warung bakso tersebut. Tapi mereka yang mendengar cerita Ati, cerita teman Ati, cerita Mbak Nurul, mereka mengatakan tidak mungkin lah. Apa hubungannya celana kolor dengan penglaris dagang? Apa hubungannya pesugihan dengan celana kolor? Kalau kalian ngomong tuh ya tidak masuk akal. Kalau pakai penglaris, kami percaya, kami yakin warung itu pakai penglaris, tapi kan tidak berdampak apa-apa untuk kita. Itu jawaban dari warga yang mendengar cerita Mbak Nurul. Mereka tidak percaya. Nah, tugas Mbak Nurul pun di sini selesai. Sedikit banyak dia sudah mengutarakan kebenaran yang beliau lihat sendiri, kebenaran yang beliau ketahui. 1 bulan warung itu terus berjalan ramai. Tidak ada karyawan yang bantu-bantu hingga pada satu ketika di tahun 2014 itu kecelakaan terjadi di warung bakso tersebut yang menimpa si bapak pemilik warung bakso. Semenjak tidak ada Ati dan temannya kerja di warung tersebut, aktivitas sepasang suami istri ini jadi double-double kerjaannya. Bikin pentol mereka sendiri, ngelayani pelanggan mereka sendiri, tapi pelanggannya semakin ramai sekali. Dan mereka jualan juga sekarang agak sedikit ngaret sampai jam 5 sore, sakingan ramainya. Dan terlihat juga porsi baksonya yang disajikan, yang dijual itu semakin banyak. Dan di satu sore, mungkin karena si bapak ini sudah kecapean ya, dari subuh ke pasar, dari subuh sampai siang mentolin bakso untuk dijual siang harinya. Ketika dia mengangkat dandang, ya, dandang itu mungkin mau diganti atau mau ditaruh ke belakang, nggak tahulah. Dandang yang dalam keadaan air di dalamnya itu panas sekali karena dipanasin kompor terus. Dandang itu diangkat, si bapak ini berjalan menuju ke dapur. Pelanggan yang ada di warung bakso itu cukup ramai. Mereka sedang ngantri, sedang nunggu bakso yang mereka pesan. Di tengah perjalanan antara gerobok untuk sampai ke dapur, si bapak ini terpeleset. Dandang yang berisi kuah bakso panas ini menghujani tubuhnya, membasahi tubuhnya. Dari mulai wajah sampai bagian perut itu disiram dengan kuah bakso panas, menyebabkan luka bakar yang cukup serius. Itu bukan hal yang mengejutkan di dalam kisah ini. Yang lebih mengejutkannya lagi, pelanggan-pelanggan yang ada di sana yang dalam kondisi cukup ramai, semuanya melihat. Bukan cuma kuah bakso dan tulang belulang saja yang keluar atau tertumpah dari dandang tersebut, terlemparlah sebuah kolor wanita yang berwarna putih tepat di samping kepala si bapak yang terlentang di lantai. Pelanggan-pelanggan yang ada di sana matanya melotot semua melihat kejadian tersebut. Adalah yang nyeletuk satu, berarti bener ya yang dibilang sama si Nurul, di dalam dandang itu ada kolor. Barulah pelanggan-pelanggan yang lain sadar. Semenjak hari itu, warung bakso yang menggunakan kolor sebagai penglaris dagang sudah tidak berjualan lagi. Lantaran pertama, si bapak pemilik warung bakso ini dirawat di rumah sakit. Luka bakarnya cukup serius. Dan yang kedua, mereka malu untuk jualan lagi karena seluruh warga yang ada di desa tersebut, pelanggan-pelanggan mereka sudah tahu apa yang dikatakan Nurul terbukti. Mereka melihat dengan mata kepalanya sendiri, kolor loh ada di dalam dandang bakso. Sesuatu hal yang sangat menjijikkan sekali. Setelah kejadian ini barulah si Mbak Nurul, Ati, wah bener ya yang kamu bilang. Kenapa kamu nggak ngomong dari dulu, Ti? Kenapa kamu nggak ngomong dari dulu, Nurul? Sedangkan mereka sudah mengutarakan ketika mereka mengetahui dengan jelas
Sudah ada 2 orang saksi yang melihat. Mbak Nurul di sini sudah memberitahu warga-warga terdekat, tapi mereka tidak percaya. Salah kalian lah. Jadi mereka ini ketika mendengar cerita ini, warung bakso yang ada di sana, mereka merasa mual. Ya karena nggak layak lah. Celana kolor nih, nggak tahu itu celana kolor cuma syarat atau celana kolor yang bekas dipakai ditaruh di situ kan, menjijikkan sekali. Nah, di sini saya ingin mendisklaimer, apa yang ada di cerita ini, pedagang yang ada di dalam cerita ini hanya oknum. Tidak semua pedagang bakso melakukan kecurangan bodoh seperti itu. Banyak pedagang-pedagang bakso yang berjualan, berdagang dengan hati nurani. Pentol baksonya dibuat dari daging sapi murni, diolah dengan cara yang bersih banyak, tapi masih ada juga oknum-oknum pedagang yang tidak pakai ini, tega menjual makanan yang tidak layak untuk kita santap. Sedangkan sahabat-sahabat, makanan itu harus dijaga kebersihannya, karena itu akan menjadi darah daging, mempengaruhi pemikiran kita, mempengaruhi ini isi hati ini, pengaruh banget dari makanan yang kita makan. Itu ada faktornya, keterkaitannya ada. Makanya seorang laki-laki, kepala rumah tangga yang menafkahi anak istri, khususnya anak dari kecil yang dikasih makan dari hasil pencarian, itu ditekankan, carilah rezeki yang halal untuk memberi makan anak istrimu. Mereka di rumah nggak tahu rezeki yang kalian bawa dari luar apakah itu halal, haram. Mereka nggak ada kaitannya. Ketika kita bawa uang hasil rampokan, kita bilang sama istri dan anak kita, itu hasil jual kambing, ya mereka percaya-percaya saja, dan mereka nggak bakal terlibat dengan duit haram tersebut, dengan duit hasil rampokan tersebut. Tapi makanan yang mereka makan ini loh, yang menjadi darah daging ini loh, itu yang akan mempengaruhi kehidupan mereka ke depan, khususnya anak kita, si buah hati. Jadi jagalah kebersihan dari makanan yang kita makan, dan kita jagalah hasil rezeki yang kita berikan makan untuk anak dan istri. Saya yakin sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah misteri ini adalah sahabat-sahabat yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi sekali untuk mencari rezeki di jalan yang halal. Kisah-kisah seperti ini, itu kita jadikan gambaran saja untuk pembelajaran, sekedar untuk menambah wawasan kita tentang oknum-oknum pedagang yang nakal. Karena masih banyak sahabat-sahabat, setelah saya menceritakan kisah pesugihan, masih banyak sahabat-sahabat yang berpikir, bertanya kepada saya, Bang Rio, di mana Bang Rio? Ritual pesugihan Gunung Kemukus yang abang lakukan siapa? Nama juru kuncinya? Saya tanya, untuk apa? Saya kepepet hutang, Bang. Pinjol saya sudah nelpon-nelpon, sudah neror. Saya tidak tahu lagi harus melakukan apa. Saya ingin melakukan ritual pesugihan, Bang. Itu yang tidak mau. Ya, tidak mau. Ketika saya menceritakan kisah pesugihan, sahabat-sahabat salah tanggap, salah persepsi. Sebenarnya kisah pesugihan ini untuk pembelajaran diri kita, bahwa kisah pesugihan ini awalnya saja yang manis, ujungnya pasti pahit, karena setan, jin, iblis tidak akan memberikan sesuatu yang kita inginkan hanya dengan cuma-cuma. Tipu daya dari iblis ini sangat halus sekali, sampai-sampai ketika kita sudah jatuh barulah kita sadar, ya Allah, aku sudah tertipu oleh tipu daya iblis dan syaitan. Nah, jadi kisah yang dikirimkan Mbak Nurul cuman sampai di situ. Si pedagang bakso yang menggunakan kolor ya untuk meracik kuah bakso yang nikmat, yang di awal cerita diceritakan Mbak Nurul ini, itu tidak jualan lagi sampai di tahun 2022 ini. Kiosnya itu sudah silih berganti, pedagang-pedagang lain yang jualan, karena pedagang itu bukan asli orang kampung Mbak Nurul. Di tahun 2011 dia hijrah dari kampungnya, tidak tahu di mana, tiba-tiba buka bakso. Ya, ketika dia menghilang atau tidak jualan lagi, warga desa tidak mengetahui kemana sepasang suami istri itu menghilang. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Mbak Nurul. Mohon maaf kalau ceritanya agak sedikit bikin geli, tapi itulah kisah misteri yang dibagikan sahabat kita. Jadi di sini sesuai janji saya di awal video tadi, saya akan sedikit meluruskan sahabat-sahabat judul yang diberikan oleh Mbak Nurul, yang mana judulnya tertulis dengan kalimat besar, ritual pesugihan pedagang bakso yang menggunakan kolor.
Nah, di sini saya ingin sedikit luruskan. Sebenarnya di kisah ini bukan menceritakan tentang ritual pesugihan. Bukan, tolong digarisbawahi. Apa yang saya ceritakan atau pendapat yang saya ucapkan di akhir video ini adalah pandangan pribadi saya. Kalau sahabat-sahabat memiliki pandangan pribadi berbeda pendapat dengan saya, tolong tuliskan di kolom komentar. Ini bukan ritual pesugihan, melainkan ritual penglaris dagang. Bisa dibedakan, pesugihan beda, penglaris dagang beda. Kalau ritual pesugihan, mereka yang melakukan perjanjian dengan makhluk gaib, saling bertukar janji. Apa yang diinginkan manusia akan diberikan oleh setan iblis, dan apa yang diinginkan iblis, mau tidak mau, manusia harus memenuhinya. Itu yang akan berkaitan dengan tumbal menumbalkan. Itu ada ritual-ritualnya. Memang banyak pesugihan dagang ini banyak, tapi khususnya untuk kolor mengolor ini bukan pesugihan tapi penglaris. Nah, kita di sini akan membahas penglaris dagang yang menggunakan kolor. Kalau untuk saya pribadi ini sudah tidak tabu lagi. Ini tidak asing lagi terdengar di telinga saya. Di Jambi sendiri itu pernah terjadi. Oknum pedagang bakso yang menggunakan kolor untuk penglaris dagangnya layaknya seperti cerita yang dibagikan oleh Mbak Nurul itu ada terjadi di Jambi kalau tidak salah sekitaran tahun 2002-2003 kalau nggak salah. Saya masih lumayan kecil lah, saya mendengar cerita tersebut. Orangnya sempat dihakimi massa karena massa melihat sendiri dari kecurigaan beberapa orang di dalam tempat dandang ya, tempat kuah bakso itu ya memang ada kolor. Ketika ketahuan, pedagang bakso keliling ini pun dihakimi massa. Itu ada, kisahnya terjadi di Jambi. Nah, untuk penglaris dagang dengan media, kita katakan di sini kolor sebagai syaratnya. Ini kita kaitkan dengan pengikat atau dengan penarik zat. Nah, ini kita kembali lagi untuk membahas tentang sesuatu yang gaib, sesuatu kebatinan. Ya, jadi penarik zat yang digunakan oleh pedagang bakso ini medianya adalah celana kolor, celana dalam. Oke, saya jelaskan, yang dijual ini makanan, otomatis itu akan kita makan, akan menjadi darah daging, dan itu akan terikat. Kalau di dalam makanan kita itu ada sesuatu yang ditaruhkan seperti celana dalam. Kenapa Bang Rio celana dalam? Bisa nggak barang-barang yang lain? Bisa, tapi barang yang melekat di tubuh kita, yang paling dekat dengan sesuatu yang kotor, itu adalah celana dalam. Mohon maaf sebelumnya, amit-amit. Celana dalam itu untuk menutupi bagian-bagian yang kotor, bagian-bagian yang mengeluarkan kotoran dan mengeluarkan najis. Ketika celana dalam dipakai, kita beraktivitas, otomatis tubuh ini berkeringat. Penyerapnya adalah celana dalam. Dari bagian atas itu turun ke celana dalam. Di bagian dalam pun itu meresapnya ke kain dari celana dalam. Sahabat-sahabat bayangkan, kalau itu yang diracik dimasukkan ke dalam kuah bakso, otomatis keringat-keringat yang meresap ke celana dalam itu akan terurai menjadi paduan kuah bakso yang nikmat. Amit-amit coba bayi, nauzubillah min dzalik. Itulah yang kita makan, kotoran yang kita makan. Kok bisa Bang Rio dikaitkan dengan penglaris dagang? Nah, itu yang kayak saya katakan tadi. Ketika sesuatu yang kita makan jadi darah daging, itulah yang akan menjadi penarik zat. Ketika kita makan itu, hari ini kita makan, besok kita nggak makan, kita bakal jadi linglung. Keinget terus sama si bakso ini. Itu yang digunakan si pedagang bakso yang dicerita Mbak Nurul ini. Celana kolor itu sudah dijampi-jampi. Si pedagang itu sudah menggunakan jampi-jampi untuk mencelupkan celana kolor, sama kayak pelet jatuhnya. Ketika orang sudah memakan kuah bakso itu akan tergila-gila. Apapun yang kita katakan, bakso itu pakai daging tikus, bakso itu pakai ayam tiren, kita tidak peduli. Yang penting ekspektasi yang melekat di pikiran kita, bakso itu enak kok. Karena apa? Kita sudah dikontrol dari makanan kotor tadi. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak baik sekali, sahabat-sahabat. Mengotori makanan, apalagi makanan itu kita jual. Nauzubillah min dzalik. Kalau hal seperti ini, kalau di Jambi ini udah nggak asing lagi. Ya, seperti di daerah Minangkabau.
Ya, ada di video-video sebelumnya sahabat yang ngotot banget, Bang Rio ceritakan tentang kisah yang ada di Minangkabau, yaitu tentang ciri barandang. Mungkin sahabat-sahabat yang pernah dengar kisah ciri barandang, tuliskan komentar di bawah. Next akan saya bawakan cerita ciri barandang. Itu merupakan ilmu pemikat atau penarik zat ya, yang dibuat dari kotoran juga. Viewer itu kotoran yang dibuat. Itu fungsinya untuk apa ya? Itu untuk mengikat. Itulah makanya baksonya itu sehari bisa ratusan porsi laris. Karena orang-orang yang sudah tercicip, sudah nyicip bakso itu akan terikat. Jadi bisa dibedakan ya, penglaris dagang dengan pesugihan. Nah, penjelasan yang saya katakan ini bukan untuk ditiru, tapi untuk diwanti-wanti, diperingatkan. Bisa nggak Bang Rio, efek terjadi ketika orang yang sudah makan bakso kolor ini? Bisa. Apa buktinya Bang Rio? Pertama, batinnya tertutup, sudah kotor. Yang kedua, pikiran sehatnya itu udah tidak bisa berfungsi secara normal lagi. Banyak bengong, banyak ngelamun. Ya, untuk ibadah itu berat sekali karena di dalam tubuh ini sudah ada makanan kotor. Nah, gimana Bang Rio caranya untuk melepaskan zat kotor tersebut? Itu sudah dibahas sama bapak saya di video yang sudah lama sekali. Jadi saya ulang sedikit ya. Menurut pengalaman dari bapak saya, selaku udah puluhan tahun beliau menjadi praktisi ya, pengobatan non medis, beliau mengatakan yang paling ampuh untuk melunturkan kotoran yang sudah kita makan, baik itu kucur sengaja diberikan untuk menundukkan kita, baik juga itu cendung meracuni kita, baik juga seperti pedagang makanan yang ingin mengikat zat untuk menarik zat supaya dagangan laris, supaya kita beli di situ terus. Caranya itu kita gunakan syariat kembang belimbing wulu. Seperti ini contohnya, kembang belimbing wulu ini ya, itu diambil dari batang, dicuci sedikit. Ya, dipercikin air lah, dicuci sedikit, tapi jangan direndam, jangan diremas-remas, asal dicuci aja lah, biar debu-debu yang nempel itu terangkat atau terbuang dari air yang kita bilas tadi. Taruh di dalam gelas. Ya, seduh air panas seperti mau nyeduh kopi. Ya, biarkan air itu temperaturnya memang betul-betul panas. Tuangkan ke dalam gelas yang berisi daun belimbing wulu. Setelah gelas itu dipenuhi dengan daun belimbing wulu, otomatis daun belimbing wulu ini akan naik ke atas dan lambat laun air itu akan berubah menjadi merah, layaknya seperti warna Fanta. Bisa juga itu berubah seperti air teh. Nah, ketika air itu baru ditaruh, kembang belimbing wulu itu baru naik ke atas, ambil jeruk nipis itu dibelah dua, ditaruh sebelah aja ya, dimasukkan sebelah aja. Nah, itu sebagai syariat. Nah, itu tidak perlu pakai baca-bacaan ya, karena itu adalah pengobatan tradisional yang mana setiap tumbuhan yang ada di alam semesta ini yang telah Allah ciptakan itu semuanya ada manfaatnya. Tapi kita harus tahu dulu untuk apa manfaatnya, jangan asal-asal buat, nanti bahaya. Nah, daun belimbing wulu dipercaya dari kitab Tajul Muluk, kitab pengobatan tua. Jadi di zaman dulu tuh ada kitab pengobatan namanya Tajul Muluk. Itu pengobatan tradisional, ada semua di situ. Daun ini jenisnya ini, obatnya untuk apa? Nah, termasuklah di situ daun belimbing wulu dengan si jeruk nipis tadi untuk melunturkan zat kotor yang ada di dalam tubuh kita. Minumlah. Sebelum minum, kalau untuk sahabat-sahabat yang muslim, bacakan 2 kalimat syahadat dulu. Setelah sekali membacakan 2 kalimat syahadat, bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dalam hati minta kepada yang satu, ya Allah Tuhanku, dengan syariat yang aku minum, dari khasiat tumbuhan yang sudah Engkau ciptakan dengan khasiatnya masing-masing, aku minta terminum air ini, lunturlah kotoran yang ada dalam tubuhku yang sudah sengaja atau tidak sengaja termakan, insya Allah. Asalkan kita yakin atas kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terlihat perubahan dari satu. Pertama, setelah minum itu kita bisa mencret-mencret.
Mohon maaf sebelumnya, kotoran yang keluar dari mencret itu biasanya berwarna hitam pekat. Itu menandakan tubuh kita itu ada kotoran. Tubuh kita ada makanan kotor yang menempel. Semakin pekat warna hitam itu, semakin lama berarti kotoran itu sudah menempel di tubuh kita. Tapi jangan heran sahabat-sahabat, kalau daun belimbing wulu itu tidak berubah warna menjadi merah pekat, warnanya cuma tipis-tipis, itu jangan heran, berarti yang ada di dalam tubuh sahabat-sahabat itu sudah berat sekali. Kalau kami orang Jambi nyebutnya lah bekarat, itu yang bahaya. Nah, itu perlu penanganan lebih lanjut lagi. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan di akhir video ini bermanfaat untuk kita semua. Karena kita tidak tahu sahabat-sahabat, di luar sana tuh kita tidak tahu orang yang baik, orang yang jahat, kita tidak tahu. Kadang-kadang senyum, yuk minum yuk, tidak tahu di dalam minuman kita tuh sudah ada dibumbuinya dengan kucur. Apa itu kucur? Next video akan saya ceritakan. Bahaya kalau lah minum kucur, kalau makan kucur. Kalau kami orang Jambi bilang macam hidung dicucuk. Kalau kami orang Jambi bilang macam kerbau dicucuk hidung. Kemana ditarik manut sebesar apapun kerbau. Kalau hidungnya sudah dibuling, sudah ditindik, tarik dengan tangan sebelah pasti ngikut. Kalau nggak ngikut sakit hidungnya. Ada tuh ilmu kucur kerbau jalang, itu sangat bahaya sekali. Mungkin next lah saya ceritakan ya kisah ilmu orang Jambi ini yang aneh-aneh ini akan saya bagikan untuk pengetahuan kita semua. Nah, demikian video kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian. Ayo sahabat, follow akun Instagram saya di rio.wijaya91. Akun Instagram sebuah kisah misteri official, akun TikTok sebuah kisah misteri. Di awal bulan nanti di akun TikTok ini bakal banyak konten-konten menarik seputar horor. Jadi, ayo, linknya sudah saya sematkan di box deskripsi. Jadi, inilah ya sebuah kisah misteri yang dapat saya ceritakan kali ini berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh narasumber. Demikian video kali ini. Saya Rio Wijaya beserta tim mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.